Yongsuk teriak kesakitan. Lalu suara ibunya yang terdengar di telepon. Di tahun 1999, ibu Yongsuk tengah melakukan ritual dukun. Di dalam ruangan gelap itu, Yongsuk berlutut di lantai, tubuhnya bergetar. Ia menangis, tapi ibunya tetap melakukan ritual. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi, dan Soyun mulai menyadari bahwa membiarkan Yongsuk hidup adalah sebuah kesalahan. Keesokan paginya, Soyun memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Yongsuk. Ia membuka internet dan mulai menelusuri berbagai media sosial, namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak Yongsuk di dunia maya. Soyun berpikir untuk mencari alamat tempat tinggal Yongsuk di masa lalu, dan akhirnya ia menemukan sebuah artikel yang mengejutkan. Artikel itu menceritakan tentang seorang wanita tua yang dikenal sebagai ahli ruqyah, yang diduga bisa menyembuhkan penyakit kejiwaan, namun wanita itu juga dicurigai telah membunuh anaknya sendiri. Nama anak yang dibunuh itu adalah Yongsuk. Wajah Soyeon tiba-tiba terasa pucat saat membaca berita tersebut. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam pembunuhan itu. Soyeon segera mengambil ponselnya dan menghubungi Yongsuk. Ketika telepon terhubung, ia memperingatkan Yongsuk bahwa ibunya akan membunuhnya malam ini. Namun jawaban Yongsuk hanya sebuah tawa dingin, yang membuat hati Soyeon semakin cemas. Di masa lalu, ibu Yongsuk telah mempersiapkan diri di kamarnya yang gelap, di sekitar altar kecil yang dipenuhi dengan jimat. Ibu Yongsuk memegang sebilah pisau dengan tangan yang gemetar. Malam itu, ia telah memutuskan untuk membunuh anaknya. Demi alasan yang belum sepenuhnya ia pahami, ketika ibu Yongsuk memasuki kamar anaknya, ia menusukkan pisau ke tubuh yang ternyata hanya berupa bantal. Yongsuk muncul dari belakang, tangan penuh tenaga dan mencekik ibunya. "Kamu harus mati. Jika kamu dibiarkan hidup, akan ada jiwa lain yang hilang." Namun Yongsuk hanya tersenyum tipis, lalu melepaskan cengkeramannya dan membiarkan ibunya terjatuh. Sebelum ibunya sempat melanjutkan mantra-mantranya, Yongsuk menghabisi ibunya dalam sekejap. Setelah itu, malam itu terasa sunyi, dan Yongsuk merasa seperti telah terlahir kembali. Sementara itu, Soyeon menerima telepon dari Yongsuk. Dengan suara ceria, Yongsuk mengabarkan bahwa ia baik-baik saja dan merasa bebas. Soyeon yang hampir tak bisa mempercayainya, menatap layar ponsel dengan bingung. Di sisi lain, di masa kini Paman Sungho datang ke rumah Yongsuk, membawa sekeranjang stroberi. Paman yang lebih tua itu tampak tidak curiga apapun. Namun saat ia membuka kulkas untuk menyimpan stroberi, sebuah tong plastik yang jatuh menampakkan bagian tubuh manusia yang tersembunyi di dalamnya. Paman Sungho ketakutan dan bertanya-tanya, apa itu? Tapi Yongsuk hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Ketegangan semakin memuncak saat telepon Soyeon berdering. Ketika ia mengangkatnya, suara Paman Sungho terdengar panik, meminta tolong. Namun sambungan tiba-tiba terputus. Soyeon merasa ada yang aneh. Dan dengan perasaan cemas, ia kembali menuju ruang tamu. Hanya untuk mendapati bahwa Paman Sungho sudah tidak ada di sana. Ketika bertanya kepada orang tuanya, mereka sama sekali tidak mengenal siapa itu. Panik, Soyeon mencari informasi lebih lanjut tentang kebun stroberi yang disebut-sebut oleh Paman Sungho. Namun ia menemukan bahwa kebun itu tidak pernah ada. Dia bergegas ke kantor polisi untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun polisi hanya memandangnya dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud tentang Paman Sungho. Salah satu polisi kemudian membuka kembali catatan lama dan menemukan bahwa Paman Sungho dibunuh 20 tahun yang lalu. Saat polisi itu menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan bahwa jasad Paman Sungho telah dimodifikasi oleh Yongsuk. Polisi mengunjungi rumah Yongsuk untuk mencari tahu Paman Sungho. Lebih lanjut, polisi menanyakan kotak stroberi yang ada di dalam rumah Yongsuk. Karena sebelumnya Paman Sungho membagikan stroberi ke seluruh tetangga. Ada petunjuk yang menunjukkan bahwa Yongsuk sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Polisi mulai curiga bahwa ada yang tidak beres dengan apa yang terjadi di rumah itu. Dan mereka bertekad untuk mengungkap kebenaran. Di sisi lain, Soyeon mencari tahu lebih banyak tentang Yongsuk melalui seseorang yang bernama Sonhee, yang sebelumnya dikatakan sebagai teman dekat Yongsuk. Sonhee bercerita bahwa Yongsuk telah menyebabkan luka di kakinya. Dan bahwa jika bukan karena ibu tirinya, mungkin ia sudah mati di tangan Yongsuk. Mendengar informasi tersebut, Soyeon semakin yakin bahwa Yongsuk lah yang membunuh ibunya sendiri dan Paman Sungho. Soyeon mulai khawatir dan menyebut bahwa Yongsuk akan dihukum seumur hidup atas perbuatannya. Hal itu memicu sebuah ide brilian dalam diri Yongsuk. Ia bertanya-tanya, bagaimana polisi bisa mengetahui kasusnya? Dan dari informasi yang didapat dari Soyeon, ia akan berusaha menyembunyikan semuanya. Karena Soyeon berutang jasa pada Yongsuk,
karena Yongsuklah ayah Soyeon hidup kembali. Namun Soyeon mematikan telepon dari Yongsuk. Yongsuk kembali menghubungi Soyeon dan mengancamnya. Soyeon merasa ketakutan dan Yongsuk yang semakin marah tetap berusaha menghubungi Soyeon. Polisi yang datang ke rumah Soyeon segera mendapat laporan tentang Yongsuk dan ternyata didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan. Namun mereka tetap tidak berhasil menghubungi Soyeon. Tiba-tiba bel rumah Yongsuk berbunyi. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati seorang Soyeon kecil bersama ayahnya yang ingin menemui ibu Yongsuk. Mereka mengaku ingin melanjutkan transaksi pembelian rumah di kantor properti. Namun Yongsuk berpura-pura memanggil ibunya dan mengatakan bahwa ibunya mungkin tertidur. Yongsuk mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Soyeon sedang diajari menyetir oleh ayahnya. Namun cerita itu harus berakhir saat Yongsuk mencoba membunuh ayah Soyeon. Di masa kini, perubahan kembali terjadi. Ayah Soyeon tiba-tiba menghilang lagi, dan Soyeon kecil yang ketakutan kini dimarahi oleh Yongsuk. Yongsuk menyalahkannya karena tidak mengangkat teleponnya. Soyeon yang kini dewasa menyadari bahwa di dunia masa kecilnya, ayahnya tidak pernah ada. Ia kembali ke rumah dan mendapati suasana yang sangat berbeda. Rumahnya kini kembali tidak terurus. Di lantai ada pesan dari Yongsuk yang meminta Soyeon untuk mengangkat teleponnya. Soyeon pun mengangkat telepon yang berdering. Dan di ujung sana, Yongsuk mengaku bahwa ia telah membunuh ayah Soyeon. Mendengar pengakuan tersebut, Soyeon merasa sangat marah dan ingin membunuh Yongsuk. Namun ia tahu itu tidak mungkin dilakukan karena mereka terpisah oleh waktu. Saat itulah, Yongsuk menyadari bahwa Soyeon kecil masih bersamanya. Yongsuk memberi waktu 1 jam kepada Soyeon untuk memberitahu polisi bagaimana cara menangkapnya. Jika tidak, ia akan membahayakan Soyeon kecil di masa lalu. Yongsuk juga mengancam untuk membunuh ibu Soyeon. Soyeon merasa marah dan frustasi, bertekad untuk mengungkap siapa Yongsuk sebenarnya. Ia mulai mencari informasi mengenai kecelakaan yang terjadi di masa lalu yang melibatkan Yongsuk, serta mencoba mencari cara untuk menjebak Yongsuk. Dari hasil pencariannya, Soyeon menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Yongsuk akan ditangkap, terutama setelah pisau yang ia buang ditemukan oleh pemulung, yang bisa dijadikan bukti penting. Dengan informasi tersebut, Soyeon mulai merancang sebuah rencana untuk menuntun Yongsuk ke lokasi tertentu, tempat yang telah dipersiapkan untuk meledakkan gas di rumah tersebut. Sementara itu, Soyeon kecil sedang disekap di ruangan tempat ibunya Yongsuk melakukan ritual. Menunggu detik-detik yang penuh ketegangan, namun tak lama setelah Soyeon beraksi, ledakan besar terjadi. Dan telepon kembali berdering, menyebabkan Soyeon ketakutan. Dengan tangan gemetar, Soyeon mengangkat telepon. Hanya untuk mendengar suara Soyeon kecil yang meminta tolong. Namun di balik suara tersebut, ada juga kehadiran Yongsuk yang membuat keadaan semakin menegangkan. Yongsuk yang mendengar percakapan itu semakin kesal, merasa ditipu oleh Soyeon, dan membawa air panas untuk menyiram Soyeon kecil. 오영숙 잠깐만 내 말 좀 들어봐. Soyeon menjerit kesakitan. Tubuhnya dipenuhi luka bakar yang sangat menyakitkan. Di sisi lain, ibu Soyeon merasa cemas karena tidak mendapat kabar apapun dari Soyeon kecil dan ayahnya. Sementara itu, Yongsuk terus mengancam Soyeon, membongkar masa lalu kelam yang menyebabkan kematian ayah Soyeon. Ia mengungkap bahwa ibunya Soyeon tidaklah bersalah, karena kompor yang menyebabkan kebakaran itu sebenarnya dinyalakan oleh Soyeon sendiri yang meniru apa yang ia lihat di televisi. Merasa terpojok, Soyeon pun berbohong, mengatakan bahwa kompor tersebut masih dinyalakan oleh ibunya sebelum pergi. Namun Yongsuk tahu bahwa Soyeon tidak jujur, dan ia semakin marah. Desakan dan ancaman semakin kuat, membuat Soyeon akhirnya membobol dokumen kepolisian untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai rekam jejak Yongsuk. Dengan tekad kuat, Soyeon juga menemui pemulung yang menemukan pisau yang dibuang oleh Yongsuk. Soyeon mencoba untuk mengubah perjalannya waktu, dengan berharap ia bisa memperbaiki masa lalu yang gelap. Namun, Yongsuk berusaha mengatur lini masa demi menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum. Semua catatan kepolisian yang berisi bukti-bukti terhadap Yongsuk telah dimodifikasi, membuatnya terhindar dari penangkapan dan hukuman. Soyeon semakin merasa terpojok, dan rumah yang dulu penuh harapan kini berubah menjadi tempat yang semakin tidak aman. Soyeon melarikan diri dari rumah tersebut, namun ketika ia kembali ke catatan kepolisian, ia menemukan sesuatu yang penting. Ia ingat ada telepon tanpa kabel di rumah itu, dan memutuskan untuk mencarinya. Di sana, ia menemukan telepon yang ternyata bisa terhubung dengan dunia luar. Sementara itu, polisi dan ibu Soyeon sedang memeriksa rumah tersebut.
mencari bukti lebih lanjut. Mereka menemukan jepit rambut kecil milik ibunya, lalu memeriksa lantai 2, namun Yongsuk sama sekali tidak peduli dengan keberadaan mereka. Ketegangan semakin meningkat ketika Soyun dewasa akhirnya menemukan telepon yang ia cari di dalam ruangan ritual, di mana ia juga menemukan banyak bekas darah dan obat-obatan. Ia segera mengangkat telepon itu dan mendengar suara Soyun kecil yang memberi peringatan. Namun, sambungan terputus saat Soyun diserang oleh Yongsuk yang memukulnya dari belakang. Ketika sambungan terputus, Yongsuk dengan dingin mengatakan bahwa ia adalah Soyun dan menyuruhnya keluar dari rumah. Namun terlambat. Polisi yang datang untuk menolong mereka dibunuh oleh Yongsuk, dan keadaan menjadi semakin kacau. Pada titik puncaknya, Soyun dewasa dan ibunya terlibat dalam perebutan telepon yang sangat penting, yang menjadi sarana untuk berkomunikasi antara dua waktu yang berbeda. Dalam proses ini, mereka hanya menghadapi Yongsuk yang terus berusaha mempertahankan kendali atas kehidupan mereka dengan cara yang sangat kejam. Namun, Soyun akhirnya berhasil merebut telepon itu dan berlari untuk menyelamatkan dirinya dan ibunya. Namun, dalam perjalanan mereka, pertarungan fisik yang intens terjadi. Dengan Yongsuk yang masih berusaha untuk membunuh ibu Soyun di masa lalu, dan di masa kini pun, Yongsuk berusaha membunuh Soyun dewasa. Ibu Soyun berhasil bertemu Soyun muda, namun tiba-tiba Yongsuk datang. Dengan pengorbanan seorang ibu menyelamatkan anaknya, pisau pun dihalangi. Tidak pantang menyerah, ketika Yongsuk hendak membunuh Soyun muda, ibu Soyun datang kembali dan mendorong Yongsuk jatuh ke lantai dasar bersama-sama, meninggalkan darah di tubuhnya sementara Soyun dewasa berusaha mencari ibunya yang hilang. Pergi ke rumah sakit dan kantor polisi, tetapi hasilnya nihil. Akhirnya Soyun menemukan ibunya yang terluka, dan mereka pulang bersama. Di tengah hujan salju, Soyun menyadari bahwa meskipun ada perubahan besar yang terjadi, ibunya akhirnya selamat dari ancaman maut yang selalu menghantui mereka. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Perjalanan waktu dan perubahan yang terjadi di masa lalu benar-benar mempengaruhi masa depan. Hingga apa yang dilakukan Yongsuk di masa muda akan menghapus eksistensi orang-orang yang ia bunuh di masa depan Soyun. Di akhir cerita, Soyun muda akhirnya beranjak dewasa, dengan perjalanan yang penuh dengan pergulatan emosional dan fisik. The Call memberikan gambaran yang kuat tentang betapa masa lalu dan masa depan saling berkaitan, serta dampak yang tak terelakkan terhadap kehidupan karakter-karakternya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan aktifkan notifikasinya agar nggak ketinggalan video terbaru kami. Bye, Assalamualaikum.